Selamat malam Bapak Ibu, berkat dalam. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini untuk misa lingkungan di lingkungan Karus Bromis. Untuk misa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Toto. Mari kita mulai misa pada hari ini dengan lagu pembukaan. Silakan duduk. Para ibu dan bapak, teman muda dan adik-adik, selamat malam berkat dalam. Selamat malam berkat dalam. Kita berhimpun di tempat ini pada malam hari ini akan merayakan Ekaristi sebagai puncak syukur kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus bersama dengan Roh Kudus-Nya. Ekaristi kita pada malam hari ini adalah Ekaristi di hari sesudah penampakan Tuhan hari Selasa, dan juga kita bersama-sama hendak mendengarkan sedikit tentang arah dasar Keuskupan Agung kita yang ke-9 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari kemarin sampai 31 Desember tahun 2030 yang akan datang. Marilah bersama-sama di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih,
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?"
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Ini adalah kali yang kedua saya sampai di tempat ini untuk merayakan Ekaristi. Kali yang pertama dulu memulai kalau tidak salah, lalu malam ini adalah malam yang kedua, bukan malam pertama lagi, tapi malam kedua. Renungan kita akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama, kita akan sedikit mencoba melihat sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam pewartaan bacaan pertama dan Injil tadi. Kemudian yang kedua, yang diberi judul Sosialisasi Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2026 sampai 2030. Biasanya di tempat-tempat lain sampai jam 12 malam. Itu berarti nanti lingkungan bertanggung jawab. Saya akan mulai poin yang pertama. Kalau kita mencoba memperhatikan apa yang diceritakan oleh penulis-penulis Injil berkaitan dengan pewartaan Yesus, biasanya diawali dengan situasi genting. Situasi genting itu digunakan oleh Yesus untuk mewahdukan dirinya siapakah dia. Pertanyaannya adalah, situasi genting yang semacam apa yang tadi kita tangkap dari kutipan Injil? Yesus lelah karena seharian berkeliling mewartakan Injil. Ketika Yesus di dalam situasi capek, dia ingin beristirahat. Dan ternyata dia diikuti oleh banyak sekali orang. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus itu ikut karena ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus, ternyata mereka pun ada di dalam situasi lelah. Mereka lapar, mereka haus, mereka harus diberi makan. Yesus dibisiki bahwa mereka lapar. Lalu Yesus diminta agar mereka disuruh pulang saja, karena tidak mungkin kita memberi makan sebanyak orang itu. Tetapi kemudian di dalam cerita tadi dikisahkan bahwa mereka bisa makan sampai kenyang hanya dengan bekal yang amat sangat sedikit. Diceritakan jumlah mereka yang makan 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan. Dan sisa dari pergandaan itu ada 12 bakul. Itu belum yang dikeseki oleh ibu-ibu untuk dibawa pulang. Baru yang diceritakan di dalam Injil sebanyak itu. Saya membayangkan tentu masih ada banyak sisa. Para saudara yang terkasih,
ketika Yesus dihadapkan dengan situasi yang sangat genting, situasi itu oleh dirinya dijadikan sebagai kesempatan atau sarana untuk mewahyukan siapakah dirinya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah manusia yang mampu membuat mukjizat, Allah yang peduli, Allah yang perhatian kepada manusia. Dan oleh karena tindakan Yesus itu, maka orang-orang pun diselamatkan. Maka pesan yang bisa kita petik dari kisah Injil tadi adalah bahwa kasih Allah kepada manusia nyata. Di dalam situasi seperti apapun, Allah senantiasa beserta dengan kita. Dan kebersamaan kita dengan Allah adalah kebersamaan yang menyelamatkan. Karena Allah menjadi manusia, itu wujud cinta Allah kepada manusia. Di dalam kutipan yang pertama diceritakan, cinta itu terjadi ketika orang mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Karena cinta itu adalah firman Tuhan, maka kalau orang-orang Kristen Katolik mengaku diri dicintai dan mencintai Allah, mau tidak mau orang-orang Katolik harus mewujudkan cinta itu dalam perbuatan nyata. Perbuatan nyata itu bisa dipilah menjadi dua. Yang pertama adalah tekun mendengarkan sabdanya, dan yang kedua melaksanakan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian bertekun melaksanakan firman itu? Tentu Allah kita yakini sampai sekarang ini masih berfirman kepada kita, dan firman-Nya itu tidak sebatas terbingkai di dalam kitab suci, tetapi lewat peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan kalau kamu tidak melakukan kepada saudara yang paling hina, maka kamu pun tidak melakukannya untuk aku. Artinya, apapun yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adalah menjadi wujud bakti kasih kita kepada Allah untuk saudara-saudara kita demi kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Jelas ya? Jelas. Orang cepat jelas. Kemudian yang kedua, yang dinamakan sebagai sosialisasi arah dasar. Besok Minggu ketika kita ke gereja, kita akan mendengarkan surat Gembala Bapak Uskup Agung Semarang berkaitan dengan soal arah dasar Keuskupan Agung Semarang itu. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit, dan semoga yang sedikit itu tidak berbeda dengan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Uskup dalam pengantarnya di awal mulai berlakunya arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, arah dasar kita yang sekarang 2026 sampai 2030 adalah arah dasar yang ke-9 di Keuskupan Agung Semarang. Itu berarti arah dasar yang ke-9 itu meneruskan arah dasar yang ke-8. Di dalam penjelasan dikatakan arah dasar ke-9 ini kelanjutan dari
arah dasar ke-7 dan ke-8. Arah dasar yang ke-7 dan ke-8 temanya adalah di dalam Kristus kita berbuah. Ada dua hal yang mau digarisbawahi dalam arah dasar kita yang dulu. Yang pertama adalah di dalam Kristus, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang hendaknya menyatu dengan Yesus Kristus dalam iman kepercayaan. Dan yang kedua adalah berbuah. Kebersatuan dengan Yesus Kristus itu menjadi daya kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan keseharian. Dirasakan tema itu belum begitu jelas. Maka kemudian pada arah dasar yang ke-9 itu dipertajam. Jadi di samping meneruskan ke-7 dan ke-8, ke-8 lebih-lebih, ke-9 itu adalah mempertajam pesan. Pesannya apa? Pesannya adalah gereja menjadi bahagia, inspiratif, dan menyejahterakan. Maka pesan dari Gereja Keuskupan Agung Semarang di arah dasar yang baru ini ingin mengajak semua anggota gerejanya untuk hidup bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua itu ada 4 hal. Catatan yang kedua adalah tema dari arah dasar yang ke-9 itu bunyinya gereja menjadikan gereja bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Ada 4 hal. Menjadi bahagia, menginspirasi, menyejahterakan. Ada 4 hal. Menjadi penting di dalam rangkaian kalimat itu karena menjadi itu menunjuk pada suatu proses. Menjadi itu kan menunjuk pada suatu proses. Artinya apa? Artinya bahagia itu ora ujuk-ujuk bunga. Tidak. Tetapi melalui suatu proses. Prosesnya adalah pada arah dasar yang ke-8 sudah dicoba untuk digali dan diraih, diperdalam, yaitu menyatu dengan Yesus Kristus, nempel karo Sang Kristus. Edan karo Sang Kristus mendem ora. Soalnya mendem seorang sadar. Artinya menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus dijadikan sebagai dasar hidup orang beriman Katolik. Dan itu disadari, bukan hanya dimengerti. Maka yang pertama adalah menjadi. Itu menunjuk pada proses. Dari waktu ke waktu semoga setiap orang Kristiani Katolik dapat semakin menjadi bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Itu poin kedua yang pertama. Poin kedua yang kedua adalah bahagia. Bahagia. Kebahagiaan yang mau dicapai oleh orang-orang Katolik bukan hanya kebahagiaan dalam arti lahir, tetapi juga bahagia dalam arti batin. Bukan hanya bahagia dalam arti batin, tetapi juga bahagia dalam arti lahir. Jadi seluruh hidup itu bahagia. Yang diharapkan kebahagiaan itu terpancar di dalam hidup. Dan kebahagiaan itu bisa memancar karena dasarnya adalah iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Mula orang-orang Katolik diharapkan semakin hari semakin beriman kepada Yesus.
pertanyaannya, iman itu apa? Di dalam buku Katekismus Gereja Katolik dirumuskan, iman itu adalah tanggapan manusia atas Allah yang mewahyukan dirinya. Iman. Mengapa kita disebut sebagai orang beriman Kristen? Karena Allah yang mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus, memuncak dan tampak di dalam Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara kita yang lain, paham iman itu sama, hanya melaluinya itu yang berbeda. Saudara kita Hindu, Allah yang mewahyukan dirinya ditanggapi oleh manusia melalui Sang Yang Widiwasa, Buddha, Siddhartha Gautama, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Katolik Kristen itu melalui Yesus Kristus. Jadi jelas, kalau gereja ingin bahagia adalah gereja yang ingin mengajak setiap anggota gereja lebih menyatu dengan Yesus Kristus. Dan pengalaman bersatu dengan Yesus Kristus itu tampak di dalam kehidupan orang-orang Katolik. Dengan bahagia tidak menjadi orang Katolik. Kulo niku ngrasake bahagia itu sekarang akhir-akhir ini bahagia banget. Saya itu hanya membayangkan, nek aku ora dadi Katolik, nek aku ora dadi Romo, mbok menawa sengsong ora urip. Karena saya menjadi imam, aku diupeni karo umat. Nek aku di bojo sing ngupeni ning bojoku, wong siji lah ya sok jelek to. Apa meneh kondisi seperti saya ini kan memancing orang untuk gak siok. Bendino mingono wae wis jelai Pak, wis sudah mati wae. Tetapi dengan menjadi imam saya sungguh happy, meskipun dadi romo kuwi dadi wong ra normal. Wong ra normal. Wong lanang kok rock-rockan. Ya, ra normal. Kita ora normal. Asing kita wis kantokan. Itu lah. Lanang malah rock-rockan. Wong lanang normal kok ra rapi. Orang kan sulit sekali bisa mengerti mengapa imam-imam itu tidak menikah. Jurnek kepengen kebelet piye gitu. Tetapi kami dengan cara kami lewat pola rohani, latihan rohani yang mendalam, ketaatan, kesetiaan dalam janji, kemurnian kami, nyatanya kami bisa menjalani dan itu happy-happy saja. Dengan menjadi imam, saya bisa mencintai semakin banyak orang. Aku dibujuk ya ora iso ngono. Dengan menjadi imam lunga brung karo kelompok A iso, brung karo kelompok B iso, brung karo kelompok C iso. Tetapi kalau diakon ora iso. Brung karo kelompok A, kok dirasani, brung karo kelompok B dirasani. Jadi menjadi orang Katolik yang happy. Saya juga bahagia karena Anda pun bahagia menjadi orang Katolik. Kemudian yang ketiga, nomor 2.3, menginspirasi. Diharapkan setiap orang Katolik itu dapat menjadi panutan bagi orang lain. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, orang-orang itu keperanan dengan gaya hidup kita, kesengsem dengan gaya hidup kita. Lalu mereka terinspirasi dengan gaya hidup kita. Di manakah poin yang biasanya menjadi orang lain tertarik dengan hidup dengan kekristenan? Wong Katolik kuwi jujur. Di mana-mana, di lingkungan RT RW, kuwi nek bendahara kuwi sing dipasrahke wong Katolik. RT RW ning kok nek wis tingkat projo dhuwur meneh wis ora.
ketika masih kerja bakti, ora ono apa-apane, itu dipasrahkan kepada kita. Tetapi orang-orang Katolik happy-happy saja dengan itu. Menginspirasi, kejujuran, kesederhanaan, gitu, katresnan, hidup cinta kasih kepada siapapun. Kita dipanggil untuk mencintai dan bukan untuk membenci, termasuk orang yang membenci kita pun kita harus mencintai mereka. Dan itu terjadi. Kalau Bapak Ibu mirsani YouTube, ya, menjelang mata itu begitu banyak tayangan yang menginformasikan adanya penutupan ibadat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini orang benesuk orang Kristen. Terus mengadakan gerakan balik itu enggak ini. Tapuk pipi kiri, naik ke pipi tengah, remuk. Tetapi itu yang dilakukan. Jadi poin yang ini tadi, intinya adalah mari kita berupaya untuk dapat menjadi dan menjadi sumber inspirasi bagi kelompok-kelompok lain. Kemudian poin kedua, titik 4 adalah menyejahterakan. Gereja hadir untuk semua saja. Dan semua yang ada di atas muka bumi yang adalah menjadi anggota gereja atau anggota masyarakat itu terdiri dari aneka macam kelompok orang. Ada yang miskin, ada yang kaya, dan lain sebagainya. Gereja dipanggil untuk masuk kepada mereka semua. Lemah, kecil, tersingkir, miskin, difabel. Untuk masuk kepada mereka semua, diperhatikan mereka semua. Dan pada akhir-akhir ini, periodenya Bapak Uskup Roberto Subiatmoko dan periodenya Bapak Paus Fransiskus Suwargi, itu anggota gereja dipanggil untuk lebih mencintai ciptaan alam semesta. Maka yang dimaksudkan dengan menyejahterakan adalah bahwa kehidupan menggereja itu tidak hanya berhenti ada di sekitar altar, hanya ibadat berdoa saja, tidak. Tetapi itu hendaknya menjadi daya inspirasi untuk hidup bermasyarakat secara konkret. Welas asih, cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan kita. Nah, pada bagian yang terakhir ini, nanti setelah misa ada kesempatan untuk tanya jawab. Ada Pak Unar yang hadir di sini, nanti bisa ditanya berkaitan dengan kemasyarakatan, dengan soal pengelolaan dana-dana sosial yang ada di paroki kita. Itu sumbernya ada dan ikut dalam kelompok ini. Di sana juga ada Pak Greg yang berkaitan dengan soal paguyuban nanti boleh ditanyakan dan perkara-perkara yang lain. Bapak Ibu dan para saudara, itu saja ya. Tidak usah panjang-panjang. Nanti kalau mau panjang, tanya Bapak Ketua Lingkungan, karena buku nota pastoralnya itu sudah dibagikan. Ya, buku nota pastoral juga dibagi. Kemudian nanti dalam waktu tidak lama DPP itu akan mengeluarkan program kerja arah dasar yang dibuat oleh DPP untuk tahun 2026. Jadi kita akan menanggapinya dalam kegiatan-kegiatan konkret gereja. Maka saya cukupkan sekian saja sosialisasi dari saya. Cetoyo syukur, orang cetoyo ikut. Bapak Ibu dan para saudara, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk meneruskan ibadah kita. Ya Bapa, kami menghaturkan syukur atas teladan kasih yang begitu nyata dalam diri Yesus, yang tergerak oleh penderitaan orang banyak,
Semoga hati kami pun dilatih untuk peka, tidak menutup mata terhadap kebutuhan sesama, dan berani mengambil langkah kecil untuk memberi makan, menguatkan, serta menghadirkan harapan bagi yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon anugerahkan kami keberanian untuk terlibat secara konkret dalam solidaritas kasih. Jangan biarkan perhitungan, kenyamanan, atau rasa takut menghalangi niat baik yang telah ditanamkan dalam hati. Semoga setiap perhatian yang tulus menjadi perpanjangan tangan kasih ilahi di tengah dunia yang terluka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah hidup kami agar selalu bersumber dari rasa syukur dan kepercayaan, seperti roti yang dipecah dan dibagikan. Semoga hidup kami pun rela dibagi untuk banyak orang. Jadikan kami pribadi yang sigap menolong, setia melayani, dan setulus hati menghadirkan belas kasihan bagi siapapun yang membutuhkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah permohonan kami. Semoga Engkau menuntun kami untuk semakin peka akan kehadiran-Mu yang tersirat dalam wajah-wajah sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita persiapkan persembahan. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilihku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Saudara, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu yang mengantar kami mencapai keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mohon berkat untuk tulis. Tuhan berkatilah kartu tulis yang kami sediakan sebagai sarana untuk menulis di jendang pintu rumah utama kami, sebagai suatu tanda keterlibatan kami dalam mengungkapkan iman kepercayaan kami akan rahmat keselamatan yang Engkau berikan melalui berkat Epifani. Kami percaya kapur ini adalah sarana, namun kami yakin bahwa Engkau sungguh adil menyelamatkan dan memberkati rumah kami masing-masing. Berkat-Mu kami mohon, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan para saudara, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Ini memang segini atau ada yang tidak rawuh? Ada yang tidak rawuh ini. Karena kita ini akeh Pak ini. Ini tidak rawuh karena saya yang misa. Karena benturan dengan acara Masih pada luar kota, mau liburan luar kota, belum pulang. menikmati liburan tahun baru. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih kepada siapapun juga yang telah ikut serta mempersiapkan Ekaristi ini dengan caranya masing-masing. Kelompok kur bagus banget suaranya, luar biasa. Wes dan kaya dirigennya Carlos Boromir. Terima kasih sekali. Sekarang kita akan mengakhiri Ekaristi kita. Nanti setelah Ekaristi masih ada acara sejenak untuk bincang-bincang. Apapun silahkan diungkapkan sambil makan-makan. Kelas
Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang turun berlimpah-limpah atas diri saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur